Kalau kalian editor atau punya hobi sama filmmaking, pasti udah tahu mereka ini. Para suhu filmmaker di YouTube yang udah berkarya selama lebih dari 10 tahun. Menginspirasi banyak orang, editor, filmmaker, kreator di seluruh dunia. Dan gue jadi salah satu orang yang dulu juga terinspirasi oleh mereka. Kalau kalian mungkin belum tahu atau baru tertarik sama dunia filmmaking baru-baru ini, di video ini kita bakal nunjukin 5 kreator atau YouTuber yang dulu sempat jadi pionir atau jadi acuan dan inspirasi banyak YouTuber, editor, filmmaker pada saat itu. Di video Rockstar YouTube Discover yang pertama ini, kita nggak langsung ngebahas kreator yang masih kurang populer atau underrated di sini. Di sini gue mau ngenalin aja secara singkat tentang para YouTuber filmmaker yang udah populer, dan semua editor atau orang yang hobi di sinematografi rata-rata pasti udah tahu mereka ini. Sebenarnya ada banyak lagi pionir YouTube filmmaker lainnya, tapi di sini gue cuma bahas 5 aja di video ini. Kalau kalian ada yang mau nambahin, silahkan tulis di komen. Dan buat kalian yang mungkin masih belum kenal mereka, semoga dari sini kalian bisa belajar banyak dari video-video mereka. Di video ini kita bahas singkat aja. Untuk lebih lengkapnya, mereka bakal dibahas di Rockstar YouTube Legends. Oke, langsung aja. Yang pertama, Peter McKinnon. Peter McKinnon adalah seorang fotografer yang juga hobi sinematografi yang udah di level profesional. Dia dikenal juga sebagai YouTuber asal Kanada yang pada saat itu bisa dibilang beliau juga jadi salah satu YouTuber dengan subscriber tertinggi di sana. Sampai akhirnya juga dikenal secara internasional, dan di Indonesia pun beliau udah populer di kalangan fotografer, editor, atau orang-orang yang hobi di sinematografi. Channel YouTube-nya udah ada sejak tahun 2010, walaupun memang kalau kita lihat sekarang ke channelnya, kemudian cek video terlamanya itu cuma 7 tahun yang lalu, sekitar tahun 2016-an, yang sebenarnya ada banyak video-video sebelumnya yang mungkin udah di private sama Peter McKinnon-nya sendiri. Apa alasannya ya gue juga kurang tahu, tapi udah biasa, dan kreator lama pun udah banyak yang nge-private beberapa video-video lama mereka. Kemungkinan salah satu alasannya ya karena kualitas konten mereka di awal masih buruk, atau ketika mereka lihat lagi sekarang videonya, mereka udah ngerasa cringe atau malu lah. Makanya supaya ngejaga kualitas, lebih baik video lama yang kualitasnya kurang bagus di private. Kemudian, apa yang ngebuat Peter McKinnon populer di seluruh dunia dan jadi inspirasi banyak orang? Dari pandangan gue, selama gue ngikutin beliau, Peter McKinnon terkenal dari video-videonya yang berkualitas, punya ciri khas, dan memiliki value sehingga banyak filmmaker atau orang-orang yang hobi di sana bisa belajar dan terinspirasi dari video-videonya. Gak ada kontroversi atau satu momen besar yang tiba-tiba bikin Peter McKinnon ini meledak. Dia dikenal berkat video-videonya di YouTube yang konsisten upload hingga saat ini. Beliau juga pernah kolaborasi dengan berbagai YouTuber populer lainnya, yang itu juga jadi salah satu faktor Peter McKinnon bisa dikenal banyak orang. Jenis-jenis konten yang dibuat Peter McKinnon adalah konten-konten yang berhubungan dengan fotografi dan sinematografi, kayak tutorial yang paling populer, dan lainnya seperti dokumentari, sharing, react hal seputar fotografi atau videografi, dan beberapa tipe konten lainnya. Dan dari sanalah orang-orang banyak terinspirasi dan juga belajar seputar fotografi, editing, dan sinematografi, yang mana pada saat itu mungkin masih sedikit ada kreator atau YouTuber yang bikin konten kayak gini. Nggak kayak sekarang yang udah banyak banget kreator yang kualitas videonya tinggi-tinggi, sinematik, dan editingnya kreatif. Makanya Peter McKinnon menurut gue adalah salah satu pionir dalam dunia YouTube filmmaker. Salah satu video yang gue rekomendasiin ke kalian untuk coba kalian tonton dari video-videonya Peter McKinnon adalah videonya yang berjudul Just a YouTuber. Kalau kalian belum lihat dan suka sama dunia filmmaking atau sinematografi, kalian bisa coba belajar dari videonya yang itu. Karena waktu dulu gue tonton videonya yang itu, gue langsung benar-benar bisa ngerasain feel-nya dari story yang disampaikan di dalam videonya. Dari sana kalian bisa belajar atau jadiin referensi mulai dari shoot, editingnya, storytellingnya, sampai ke film musik dengan penempatan momen video yang pas. Kalian juga bisa coba tonton video-video Peter McKinnon lainnya kalau mau memperbanyak referensi soal shoot atau editing yang kreatif. Buat kalian yang masih susah nentuin musik yang cocok untuk dipakai di video kalian supaya sesuai dengan feel video dan juga editingnya, dari video-video Peter McKinnon kalian bisa nambah referensi yang semoga nantinya kalian bisa punya sense musik dan video yang kreatif ketika menyesuaikan beat musik atau film musik yang cocok ke dalam scene-scene di video. Casey Neistat lebih dikenal sebagai seorang YouTuber vlog yang sebenarnya dia juga seorang filmmaker dulunya. Casey terkenal dengan vlog-vlognya yang konsisten, unik, dan kreatif. Walaupun kualitas videonya kayaknya nggak setinggi Peter McKinnon, tapi pembawaan dalam vlog, storytelling, shoot, dan editingnya kreatif, yang bikin itu jadi inspirasi atau referensi banyak orang dan juga para kreator di seluruh dunia. Channelnya udah ada sejak tahun 2010, dan sejak itu pun video-videonya udah bisa dibilang berkualitas. Yang mana pada saat itu belum ada standar kualitas untuk video-video di YouTube, yang ada cuma standar film atau televisi. Kayak misal videonya yang ini, kualitasnya bahkan bisa dibilang lebih bagus dari konten-konten kebanyakan yang ada sekarang ini. Dari effort, kreativitas, dan editingnya nggak sembarangan. Dan bisa kita lihat ini video tahun 2012.
yang mungkin video berkualitas dengan standar kayak gini baru muncul di Indonesia tahun 2016-an. Konten-kontennya gak spesifik membahas seputar filmmaking atau sinematografi, tapi dalam video-videonya ada banyak unsur sinematografi, angle shoot yang unik, hingga style editing yang kreatif. Makanya banyak orang atau kreator dan editor yang terinspirasi dengan style video Casey Neistat. Dia juga beberapa kali pernah kolaborasi dengan YouTuber populer lainnya. Bahkan beliau juga pernah ke Indonesia ketika diundang ke Idea Fest tahun 2017. Gak cuma berkunjung, tapi juga ketemu, bahkan ngobrol sama Mr. President. Yeah. I can share my experience. Directly, you can speak directly to your audience when you have YouTube. Yeah. Kalau kalian belum pernah nonton videonya Casey Neistat, gue juga sebenarnya bingung mau kasih rekomendasi video yang mana. Karena ada banyak banget videonya dan dia pun gak bikin satu video yang benar-benar spesial. Tapi di berbagai videonya ada banyak shoot yang kreatif, storynya yang menarik atau editingnya yang unik. Kalau untuk ngasih satu video rekomendasi dari channel Casey Neistat, mungkin kalian bisa coba tonton videonya yang berjudul How to Vlog Like Casey Neistat by Casey Neistat. Film Riot adalah channel seputar filmmaking yang mana semua konten-kontennya membahas soal film, kamera, visual effect, dan tutorial-tutorial. Konten-kontennya mungkin lebih ditunjukkan untuk orang yang udah lebih profesional di bidang filmmaking, karena memang kebanyakan kontennya menggunakan gear-gear profesional yang mahal ataupun visual effect yang cukup kompleks. Yang mana untuk nerapin ilmu-ilmu atau contoh dari video-videonya juga butuh spek PC yang cukup tinggi dan gear yang cukup mahal. Tapi kalian tetap bisa dapetin ide-ide kreatif atau belajar aja dulu banyak hal seputar filmmaking yang bisa diterapin sesuai kebutuhan kalian nanti. Kalau untuk sekedar konten biasa, mungkin visual effects tinggi ini terlalu over. Tapi kalau untuk kalian yang punya kebutuhan di industri kreatif kayak produksi iklan, film, atau tingkat produksi profesional lainnya, channel Film Riot ini bakal banyak membantu. Dari sini kalian bisa dapetin inspirasi ataupun referensi untuk video kalian. Kemudian juga bisa belajar soal produksi video dengan gear-gear profesional. Kalau untuk rekomendasi video dari channel Film Riot ini, mungkin kalian bisa coba tonton video Best Films of 2023 yang masih cukup baru, karena mungkin video itu cukup relevan untuk orang yang masih awam di dunia filmmaker, karena nggak ada pembahasan yang terlalu dalam atau tutorial yang kompleks di sini. Kemudian juga karena videonya udah banyak banget dan beberapa video-video lamanya pun mungkin udah kurang relevan, karena teknologi udah berkembang, software juga udah pada update, dan juga gear untuk filmmaking pun udah berubah. Untuk kalian yang tertarik dalam dunia filmmaking ke tahap profesional, kalian bisa coba cek video-videonya Film Riot. Sam Calder adalah salah satu filmmaker OG yang juga menginspirasi banyak filmmaker. Berbeda dengan yang lainnya, Sam Calder jarang upload video di YouTube-nya. Tipe kontennya di YouTube sedikit berbeda dengan YouTuber pada umumnya. Video-videonya di YouTube rata-rata adalah dokumentasi dari perjalanannya atau recap tahunan dan bisa dibilang portofolio. Video paling populer dari Sam Calder yang membuat banyak orang mengenalnya adalah video recap tahun 2016-nya, di mana dalam videonya itu ada transisi seamless yang jadi ciri khas Sam Calder yang membuat banyak orang kagum, terinspirasi, sampai banyak yang bikin tutorial tentang cara ngebuat transisi style Sam Calder. Kemudian juga kesesuaian beat dan feel musik dengan cut-to-cut momen di videonya yang dipadukan speed rem dalam videonya. Dari situ juga banyak orang yang terinspirasi untuk bikin video recap tahunan, pengalaman, atau recap journey selama setahun. Untuk rekomendasi dari gua, kalau kalian belum pernah lihat video Mayor 2016-nya, kalian bisa coba cek itu dulu. Dan setelah itu kalian bisa coba tonton video terbarunya dengan format yang berbeda dari biasanya, dimana di video ini dia ngejelasin atau nyeritain behind the scene dari proses produksi video-videonya. Kalian bisa dapetin banyak insight seputar proses produksi video dari sana. Kemudian terakhir, Tim Tuan, Chandra Liao, akhirnya dari Indonesia. Ya sebelum gue kenal banyak filmmaker lainnya dari seluruh dunia, gue lebih tahu dulu Tim Tuan atau Chandra Liao. Karena berkat video-videonya, gue akhirnya tertarik ke dunia video editing, sinematografi, atau filmmaking. Channel Tim Tuan ini udah ada sejak tahun 2008 dan udah lebih dari 15 tahun berarti Tim Tuan atau Chandra Liao aktif di YouTube. Gue bakal cerita lebih lengkap nanti di Naruto Legends. Jadi ringkas aja di sini tentang Tim Tuan atau Chandra Liao. Chandra Liao udah ngelewatin banyak fase atau perjalanan dalam karirnya di YouTube, dan orang-orang banyak yang mulai mengenal Tim Tuan di masa yang berbeda-beda. Misal ada yang kenal dari waktu Chandra Liao bikin konten Indofitgram, atau dari waktu Chandra Liao bikin konten tipe-tipe di YouTube, atau dari film, dari waktu Eclipse muncul, atau dari karyanya yang paling populer pada era YouTube saat itu, lagu Gak Apa-Apa Jelek Yang Penting Sombong, atau di masa sekarang yang orang-orang atau netizen Indonesia baru tahunya cuma dari YouTube Rewind. Dan sayangnya, sekarang orang-orang banyak yang kurang menghargai Chandra Liao, apalagi sempat banyak yang mempermasalahin soal Rewind beberapa tahun terakhir ini. Entah soal kualitasnya, soal orang-orang yang masuk Rewind, atau hal-hal lainnya yang netizen ributin. Dan kebanyakan dari mereka, dari yang gue lihat, gak paham sama susahnya proses produksi di balik layar dan juga latar belakang Chandra Liao sebagai director di YouTube Rewind.
Padahal menurut gue, dari lamanya karir Chandra Leo di YouTube, kemudian ide-ide kreatif di konten-kontennya dan production value-nya yang tinggi, Chandra Leo udah sekelas atau bahkan bisa lebih tinggi dari beberapa YouTuber populer di luar negeri. Bukti banyak orang, di Indonesia khususnya, terinspirasi sama video-video Tim Tuan adalah banyaknya orang yang ngikutin bikin video kayak di Tim Tuan. Entah dari isi kontennya, editingnya, atau style videonya. Kalau dibilang underrated, ya bisa aja sebenarnya dibilang underrated sekarang. Karena kebanyakan orang Indo sekarang taunya Chandra Leo cuma sekedar YouTuber atau direct rewind aja. Nggak pernah nonton karya lainnya yang bagus-bagus di channelnya. Dan dari pandangan gua, kalau Chandra Leo berkaryanya itu di luar negeri dengan target penonton internasional, mungkin udah jadi salah satu sepuh YouTube kreator internasional. Udah deserve punya 10 juta subscriber lebih. Udah setinggi Niga Higa, Smosh, Markiplier, Casey Neistat atau Peter McKinnon dan kreator lainnya. Ya kalau gua bandingin video-video Tim Tuan sama Peter McKinnon misalnya, karena sebelumnya di sini dibahas dan mereka berdua sama-sama YouTube filmmaker, tingkat kreatif konten di Tim Tuan udah lebih dari Peter McKinnon. Karena kalau video-video Peter cuma fokus di cinematic montage atau tutorial dan pembahasan tentang fotografi dan sinematografinya aja. Dan dia nggak bikin konten komedi atau video-video yang perlu kreativitas lebih kayak channel Leo. Kemudian kalau dengan Casey Neistat juga untuk production value atau persiapannya lebih proper channel Leo. Casey nggak bikin konten atau video setinggi Tim Tuan produksinya untuk video di YouTube. Dia biasanya cuma rekam sendiri tanpa ada kru. Sedangkan Tim Tuan bikin parodi, vlog, musik video, sketch komedi, travel vlog sampai tampil di YouTube Fanfest. Beberapa kali masuk nominasi kreator sampai akhirnya juga menang. Jadi aktor juga di beberapa film sampai akhirnya bikin film pertamanya di 2020. Dan kemudian sekarang kebanyakan orang Indo taunya Chandra Leo cuma sekadar YouTuber lama dan juga direct rewind. Kalau gue kasih rekomendasi video-videonya Chandra Leo, sebenarnya ada banyak yang mau gue saranin ke kalian kalau kalian belum lihat. Tapi karena lebih lengkapnya nanti dibahas di video lain, jadi mungkin di sini gue coba kasih rekomendasi video yang cocok untuk kalian yang belum terlalu kenal Chandra Leo. Ya kalian bisa coba cek videonya yang Gerabak Rumah The Movie, karena di situ komedinya lucu dan kreatif. Gue dulu pernah coba nunjukin videonya ke teman-teman gue yang kurang tahu Chandra Leo dan mereka suka sama videonya, yang mungkin bisa bikin kalian tertarik untuk coba tonton video-video lainnya. Ya mungkin segitu aja untuk video pertama atau episode pertama dari segmen Narok YouTube Discovery ini. Semoga kalian yang masih baru terjun ke dunia internet, belum mengenal mereka-mereka ini, bisa tahu dan jadi nambah wawasan baru. Kalian bisa belajar atau dapetin referensi dari video-video mereka. Cek link channel mereka di deskripsi, and see you on the next video.